Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Arna Nurisma. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Anvismen 2 akan menyampaikan materi tentang anatomi fisiologi sistem integumen dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina, MSc. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang materi ini, yuk kita kenalan dulu sama anggota kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Arnel Nurisma, Indri Widyantika, Mita Hasana, Nurul Huda, Oktarina Muti Salsabila, Vela Agustin, dan Zikra Suhada. Nah, teman-teman udah pada kenal kan dengan anggota kelompok 4? Yuk langsung saja kita membahas materi ini. Jadi teman-teman, pada materi ini kami akan membahasnya menjadi 5 bagian. Yang pertama yakni pengertian sistem integumen. Yang kedua, anatomi sistem integumen pada manusia. Yang ketiga, fisiologi sistem integumen pada manusia. Yang keempat, pigmentasi kulit. Dan yang terakhir yakni gangguan sistem integumen pada manusia. Yang pertama yaitu pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luar. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak, serta reseptor saraf khusus untuk stimulasi perubahan internal ataupun lingkungan eksternal. Perlu kita ketahui teman-teman, integumen ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yakni integumentum, yang berarti penutup. Jadi, sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen ini berfungsi untuk menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Sistem integumen pada manusia ini terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Sistem integumen mampu memperbaiki sendiri atau self-repairing dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Baiklah, saya Indri Widyantika dengan NIM 1901053 akan menjelaskan tentang anatomi sistem integumen pada manusia. Yang pertama yaitu kulit. Keberadaan kulit dapat mencegah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan dan mencegah masuknya agen-agen yang ada di lingkungan seperti bakteri kimia dan radiasi ultraviolet. Kulit membangun sebuah barier yang memisahkan organ-organ internal dengan lingkungan luar dan turut berpartisipasi dalam berbagai fungsi tubuh vital. Yang kedua yaitu skin appendage atau struktur aksesoris kulit. Skin appendage atau adnexa kulit merupakan struktur tambahan kulit. Derivat kulit berasal dari epidermis dan terdiri dari kelenjar sudorifera, kelompok sebase, rambut dan folikel rambut serta kuku. Selanjutnya yaitu struktur kulit. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis berasal dari ektoderm, terdiri dari beberapa lapis. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. 400-600 mikrometer untuk kulit tebal atau kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75-150 mikrometer untuk kulit tipis atau kulit selain telapak tangan dan kaki. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan yang pertama yaitu melanosit. Melanosit yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Melanosit atau sel pigmen terdapat di bagian dasar epidermis. Melanosis menyintesis dan mengeluarkan melanin sebagai respon terhadap rangsangan hormon hipofisis anterior, hormon perangsang melanosit. Melanosit merupakan sel-sel khusus epidermis yang terutama terlibat dalam produksi pigmen melanin yang mewarnai kulit dan rambut. Semakin banyak melanin, semakin gelap warnanya. Penyakit sistemik juga akan mempengaruhi warna kulit. Contohnya, kulit akan tampak kebiruan bila terjadi inflamasi atau demam. Melanin diyakini dapat menyerap cahaya ultraviolet dan demikian akan melindungi seseorang terhadap efek pancaran cahaya ultraviolet dalam sinar matahari yang berbahaya. Warna kulit terutama ditentukan oleh yang pertama yaitu oksihemoglobin yang berwarna merah, yang kedua hemoglobin tereduksi yang berwarna merah kebiruan, yang ketiga melanin yang berwarna coklat, yang keempat
hialin yang memberikan penampakan opaku pada kulit. Yang kelima yaitu lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih, kekuningan atau keabu-abuan. Yang kedua yaitu sel Langerhans, yaitu sel yang merupakan makrofag turunan sumsum tulang yang merangsang sel limfosit T mengikat, mengolah dan mempresentasikan antigen kepada sel limfosit T. Dengan demikian, sel Langerhans berperan penting dalam imunologi kulit. Sel-sel imun yang disebut sel Langerhans terdapat di seluruh epidermis. Stres dapat mempengaruhi fungsi sel Langerhans dengan meningkatkan rangsang simpatis. Radiasi ultraviolet dapat merusak sel Langerhans, mengurangi kemampuannya mencegah kanker. Yang ketiga yaitu sel Merkel. Sel Merkel yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus. Yang keempat yaitu keratinosit. Lapisan eksternal kulit tersusun atas keratinosit atau zat tanduk, dan lapisan ini akan berganti setiap 3-4 minggu sekali. Keratinosit juga tersusun dari beberapa lapisan. Yang pertama yaitu stratum corneum, terdiri atas 15-20 lapis sel gepeng tanpa inti dengan sitoplasma yang dipenuhi keratin. Lapisan ini merupakan lapisan terluar di mana eleidin berubah menjadi keratin yang tersusun tidak teratur, sedangkan serabut elastis dan retikulernya lebih sedikit sel-sel, saling melekat erat. Lapisan ini juga merupakan lapisan keratinosit terluar yang tersusun atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Selanjutnya yaitu stratum lucidum, tidak jelas terlihat dan bila terlihat berupa lapisan tipis yang homogen, terang jernih, inti dan batas sel tak terlihat. Stratum lucidum terdiri dari protein eleidin, merupakan lapisan sel gepeng yang tidak berinti, dan lapisan ini banyak terdapat pada telapak tangan dan kaki. Selanjutnya yaitu stratum granulosum, terdiri atas 2-4 lapis sel poligonal gepeng yang sitoplasmanya berisikan granul keratohyalin. Lapisan ini merupakan lapisan gepeng di mana sitoplasma berbutir kasar serta mukosa tidak punya lapisan inti. Selanjutnya yaitu stratum spinosum, tersusun dari beberapa lapis sel di atas stratum basal. Sel pada lapisan ini berbentuk polihendris dengan inti bulat atau lonjong. Yang terakhir yaitu stratum basal atau germinativum, merupakan lapisan paling bawah pada epidermis, tersusun dari selapis sel-sel pigmen basal, berbentuk silindris dan dalam sitoplasmanya terdapat melanin. Pada lapisan basil ini terdapat sel-sel mitosis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur kulit yang kedua, yaitu dermis. Teman-teman tahu tidak, lapisan dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit manusia yang sering dianggap sebagai true skin. Kok bisa? Karena 95% dari dermis membentuk ketebalan kulit. Kulit jangat atau dermis ini menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar-kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah, dan getah bening, serta otot penegak rambut. Teman-teman juga bisa lihat gambar berikut merupakan gambar dari struktur lapisan dermis yang tersusun dari otot penggerak, pembuluh darah, pembuluh limfa, ujung saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Dermis atau kutan yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis ini adalah kolagen, yaitu bagian terbesar kulit dengan memberikan kekuatan dan struktur pada kulit yang memiliki ketebalan yang bervariasi bergantung pada daerah tubuh dan mencapai maksimum 4 mm di daerah punggung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai susunan dermis. Teman-teman tahu tidak?
Lapisan dermis terdiri atas dua lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papilar dan stratum retikular. Kita bahas yang pertama, yaitu stratum papilar, merupakan bagian utama dari papila dermis. Stratum papilar terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibroblast, sel emas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh atau ekstravasasi. Lapisan papila dermis berada langsung di bawah epidermis, tersusun terutama dari sel-sel fibroblast yang dapat menghasilkan salah satu bentuk kolagen, yaitu suatu komponen dari jaringan. Yang kedua yaitu stratum retikular. Nah, teman-teman, stratum retikular ini lebih tebal dari stratum papilar dan tersusun atas jaringan ikat padat tak teratur. Stratum retikular ini tersusun atas serabut-serabut penunjang berupa kolagen, elastin, dan retikulin, dan juga terdiri atas matriks, yaitu cairan kental asam hyaluronat dan kondroitin sulfat serta fibroblast. Nah, stratum retikular ini terdiri dari sel fibroblast yang memproduksi kolagen dan retikularis yang terdapat banyak pada pembuluh darah, limfe, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebase. Teman-teman bisa lihat gambar berikut ini merupakan penampakan dari stratum papilar dan stratum retikular. Terlihat beda ya, stratum papilar berisi ujung saraf dan pembuluh darah, sedangkan stratum retikular terdiri atas serabut penunjang seperti kolagen, elastin, dan retikulin. Kita akan bahas satu persatu komponen-komponen yang terdapat di dalam susunan dermis, terutama pada lapisan stratum retikular. Yang pertama, ada kelenjar sebaceus atau sebase, atau yang lebih kita kenal dengan kelenjar lemak. Nah, teman-teman, kelenjar lemak ini menghasilkan sebum, yaitu zat semacam lilin, asam lemak, atau trigliserida yang bertujuan untuk melumasi permukaan kulit, dikeluarkan melalui folikel rambut yang mengandung banyak lipid. Kita contohkan pada orang yang jenis kulitnya berminyak, maka sel kelenjar sebase akan lebih aktif memproduksi minyak, dan bila lapisan kulitnya tertutup oleh kotoran, debu, atau kosmetik, akan menyebabkan sumbatan kelenjar sehingga terjadi pembengkakan. Dapat kita lihat pada gambar berikut, kelenjar sebase itu yang berwarna kuning ya teman-teman, dan di sebelah kanannya terdapat kelenjar keringat. Komponen yang kedua yaitu eccrine sweat glands atau yang lebih kita kenal dengan kelenjar keringat. Teman-teman tahu tidak, walaupun stratum corneum itu kedap air, namun sekitar 400 ml air dapat keluar dengan cara menguap melalui kelenjar keringat pada tiap harinya loh. Kita contohkan begini, seorang yang bekerja dalam ruangan dapat mengekskresikan 200 ml keringat tambahan, dan bagi orang yang aktif jumlahnya akan lebih banyak lagi. Yang ketiga ada pembuluh darah. Teman-teman tahu tidak, di lapisan dermis ini sangat kaya dengan pembuluh darah yang memberi nutrisi penting untuk kulit kita, baik itu vitamin, oksigen, maupun zat-zat penting lainnya untuk metabolisme sel kulit. Selain itu, pembuluh darah juga bertugas mengatur suhu tubuh melalui mekanisme proses pelebaran atau yang kita sering sebut dilatasi pembuluh darah. Aliran darah untuk kulit berasal dari subkutan yang berada tepat di bawah dermis. Selanjutnya yaitu serat elastin dan kolagen. Kolagen merupakan komponen jaringan ikat yang utama dan dapat ditemukan pada berbagai jenis jaringan serta bagian tubuh yang harus diikat menjadi satu. Protein ini dihasilkan oleh sel-sel dalam jaringan ikat yang dinamakan fibroblast. Kolagen diproduksi dalam bentuk serabut yang menyusun dirinya dengan berbagai cara untuk memenuhi berbagai fungsi yang terakhir terdapat saraf nyeri dan reseptor kulit. Nah,
Teman-teman, kulit juga seperti organ lain. Terdapat cabang-cabang saraf spinal dan permukaan yang terdiri dari saraf-saraf motorik dan saraf sensorik. Ujung saraf motorik berguna untuk menggerakkan sel-sel otot yang terdapat pada kulit, sedangkan saraf sensorik berguna untuk menerima rangsangan yang terdapat dari luar atau dari kulit sendiri. Pada kulit ujung-ujung, saraf sensorik ini membentuk bermacam-macam kegiatan untuk menerima rangsangan. Untuk struktur kulit yang ketiga, yaitu lapisan subkutan atau hipodermis. Nah, teman-teman, pada bagian subdermis atau hipodermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar yang berisi sel-sel lemak di dalamnya. Nah, pada lapisan ini juga terdapat ujung-ujung saraf tepi pembuluh darah dan getah bening. Untuk sel lemak pada subdermis atau pada hipodermis ini, sel lemak dipisahkan oleh trabekula yang fibrosa. Baiklah, saya Nurul Huda akan menjelaskan tentang skin appendage atau struktur aksesoris kulit. Skin appendage atau adnexa kulit merupakan struktur tambahan kulit. Derivat kulit berasal dari epidermis, terdiri dari kelenjar sudorifera, kelompok sebaceae, rambut, dan folikel rambut, serta kuku. Nama lainnya ialah appendage kulit atau adnexa kulit ataupun struktur tambahan kulit. Yang pertama ialah rambut dan folikel rambut. Rambut terdiri dari batang rambut yang terletak di atas permukaan kulit dan akar rambut yang terletak di dalam kulit. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pada gambar. Rambut terdiri dari medula, korteks, serta kutikula. Medula merupakan bagian tengah rambut yang terdiri dari keratin lunak. Sel-selnya terpisah satu sama lain dan antara sel kadang-kadang terdapat udara atau cairan. Sedangkan korteks dan kutikula terdiri dari keratin keras. Korteks merupakan bagian terbesar dari rambut, terdiri dari sel-sel berbentuk runcing, serta banyak mengandung pigmen. Sedangkan kutikula merupakan membran tipis, terdiri dari sel-sel pipih atau gepeng, serta transparan. Folikel rambut merupakan jaringan yang meliputi akar rambut. Folikel rambut terdiri dari komponen dermis dan epidermis. Pada dasarnya, folikel rambut bagian dermis terlihat menonjol, disebut papila yang terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, dan sel-sel saraf. Yang kedua ialah kuku. Kuku berproliferasi membentuk matriks kuku. Epidermis yang tepat di bawahnya menjadi dasar kuku yang berbentuk U bila dilihat dari atas, dan diapit oleh lipatan kulit yang merupakan dinding kuku. Lempeng kuku terdiri dari sisik epidermis yang menyatu erat dan tidak mengelupas. Badan kuku berwarna bening sehingga kelihatan kemerahan karena ada pembuluh kapiler darah di dalam dasar kuku. Sel-sel stratum corneum meluas dari dinding kuku ke permukaan lempeng kuku sebagai epikondrium atau kutikula. Fisiologi sistem integumen. Epidermis sendiri mempunyai beberapa fungsi, yaitu pertama, sebagai perlindungan tubuh dari bakteri dari luar. Karena kulit ini terdiri dari sel-sel padat, sel-sel padat tersebut akan mencegah invasi bakteri dan juga bahan kimia. Selanjutnya, mampu membentuk sel-sel baru, menggantikan sel-sel yang sudah mati, sintesa vitamin D dan sitoksin, pembelahan dan mobilitas sel, dan juga pigmentasi atau melanosit. Pigmen itu sendiri berfungsi untuk melindungi dari angin, air, dan sinar matahari atau UV. Dan fungsi yang terakhir yaitu pengenalan alergan atau sel Langerhans. Sel Langerhans ini dia berfungsi sebagai sistem imun pada kulit. Lalu ada dermis. Nah, dermis ini juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai struktur penunjang, mechanical strength, suplai nutrisi, dan juga respon terhadap proses peradangan atau inflamasi.
Dan struktur yang terakhir itu ada hipodermis, yang mana fungsinya melekat ke struktur dasar, isolasi panas, cadangan kalori, dan juga berfungsi sebagai kontrol bentuk tubuh dan penahan terhadap bentuk mekanik atau mechanical shock absorber. Kulit juga memiliki banyak fungsi yang berguna dalam menjaga hemostatis. Yang pertama itu ada fungsi proteksi, yang dimana kulit itu menyediakan proteksi terhadap tubuh dalam berbagai cara, yaitu ada keratin yang berguna untuk melindungi kulit dari mikroba, gesekan, panas, dan zat kimia. Lalu ada lipid yang dilepaskan untuk mencegah evaporasi air dari permukaan kulit dan dehidrasi, serta mencegah masuknya air dari lingkungan luar tubuh melalui kulit. Selanjutnya juga ada sebum yang berminyak dari kelenjar sebase yang berguna untuk mencegah kulit dan rambut dari kekeringan, serta mengandung zat bakterisid yang berfungsi untuk membunuh bakteri di permukaan kulit. Dan ada pigmen melanin yang berfungsi untuk melindungi kulit dari efek sinar UV yang berbahaya. Selain itu, ada juga sel-sel yang berperan sebagai sel imun yang protektif. Ada sel Langerhans. Sel Langerhans ini berfungsi untuk mempresentasikan antigen terhadap mikroba. Dan ada sel fagosit yang berfungsi untuk memfagositosis mikroba yang masuk melewati keratin dan sel Langerhans. Yang kedua itu ada fungsi absorpsi. Fungsi ini di mana kulit tidak bisa menyerap air, tetapi bisa menyerap material larut lipid seperti vitamin A, D, E, dan K, obat-obatan tertentu, oksigen, dan karbon dioksida. Kemampuan absorpsi kulit ini dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan, metabolisme, dan jenis vehikulum. Penyerapan dapat berlangsung melalui celah antar sel atau melalui muara saluran kelenjar. Tetapi lebih banyak yang melalui sel-sel epidermis daripada yang melalui muara kelenjar. Fungsi yang ketiga itu ada fungsi ekskresi, di mana kulit itu berfungsi dalam ekskresi dengan perantara dua kelenjar eksokrinnya, yaitu kelenjar sebase dan kelenjar keringat. Kelenjar sebase itu merupakan kelenjar yang melekat pada folikel rambut dan melepaskan lipid yang dikenal sebagai sebum menuju lumen. Sebum ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri, melumasi, dan memproteksi keratin. Selanjutnya ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini merupakan sarana untuk mengekskresikan garam, karbon dioksida, dan dua molekul organik dari hasil pemecahan protein, yaitu amonia dan urea. Di kelenjar keringat ini terdapat lagi dua kelenjar keringat atau dua jenis kelenjar keringat, yaitu ada kelenjar keringat apokrin dan kelenjar keringat merokrin. Kelenjar keringat apokrin ini terdapat di daerah aksila, payudara, dan pubis, serta aktif pada usia pubertas. Kelenjar keringat apokrin ini bekerja ketika ada sinyal dari sistem saraf dan hormon, sehingga sel-sel myopitel ini yang ada di sekeliling kelenjar itu berkontraksi dan menekan kelenjar keringat apokrin. Selanjutnya ada kelenjar keringat merokrin. Kelenjar ini terdapat di daerah telapak tangan dan kaki. Fungsinya yaitu untuk mengatur temperatur permukaan, mengekskresikan air dan elektrolit, serta melindungi dari agen asing dengan cara mempersulit perlekatan agen asing dan menghasilkan dermisidin, sebuah peptida kecil dengan sifat antibiotik. Yang keempat ada fungsi persepsi, di mana kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Terdapat atau terhadap cuaca dingin itu diperankan oleh badan-badan Krause yang terletak di dermis. Badan taktil Meissner yang terletak di papila dermis berperan terhadap rabaan, dan badan Merkel-Ranvier yang terletak di epidermis. Sedangkan terhadap tekanan diperankan oleh badan Pacini di epidermis. Selanjutnya ada fungsi pengaturan suhu tubuh. Nah, pada fungsi pengaturan suhu tubuh ini, kulit berkontribusi terhadap pengaturan suhu tubuh melalui dua cara, yaitu pengeluaran keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Pada saat suhu tinggi, tubuh akan mengeluarkan keringat dalam jumlah banyak serta memperlebar pembuluh darah sehingga panas akan terbawa keluar dari tubuh. Pada saat suhu rendah, tubuh akan mengeluarkan lebih sedikit keringat dan mempersempit pembuluh darah sehingga mengurangi pengeluaran panas oleh tubuh. Yang keenam, ada fungsi pembentukan vitamin D. Sintesis vitamin D ini dilakukan dengan mengaktifasi prekursor 7-dihidroksikolesterol dengan bantuan sinar ultraviolet. Enzim di hati dan ginjal lalu memodifikasi prekursor dan menghasilkan sel citriol untuk vitamin D yang aktif. Sel citriol ini selanjutnya adalah akan hormon yang dijelaskan berperan oleh dalam saya, Bella absorpsi Agustin, kalsium dengan NIM makanan dari traktus 1901077. gastrointestinal ke pembuluh Pigmentasi darah. kulit.
Lapisan stratum germinativum epidermis mengandung pigmen melanosit atau disebut dengan melanin. Melanin adalah suatu pigmen yang memiliki kisaran warna dari kuning sampai hitam. Melanin dibentuk di dalam melanosit dengan bantuan enzim tirosinase terhadap asam amino tirosin. Jika enzim ini tidak ada, maka kulit tidak akan mempunyai pigmen atau disebut dengan albinisme. Pembentukan melanin. Langkah dasar dari pembentukan melanin ini adalah sebagai berikut. Tirosinase adalah sebuah enzim yang mengandung tembaga yang dapat mengkatalis proses oksidasi fenol seperti tirosina. Nah, tirosinase ini menjadi tirosin intermediate, kemudian menjadi dehidroksifenilalanin. Atau dari tirosinase ini dapat langsung menjadi dehidroksifenilalanin yang kemudian menjadi sebuah substansi indol-quinon, yang kemudian terbentuk polimerasi dan protein granulal melanin. Pigmentasi dari melanin secara umum diatur oleh melanosis stimulating hormone atau disebut dengan MSH yang diproduksi oleh kelenjar pituitary anterior. Dermis yang kaya akan pembuluh limfe dan serabut saraf. Banyak ujung saraf berakhir pada dermis berubah menjadi reseptor khusus, sehingga mampu mendeteksi perubahan yang terjadi pada lingkungan yang kemudian disambungkan ke otak. Adapun ujung saraf tersebut yaitu Ruffini yang peka terhadap rasa panas, Pacini yang peka terhadap tekanan, Krause yang peka terhadap dingin, Meissner peka terhadap sentuhan berat, Merkel yang peka terhadap sentuhan ringan. Produksi melanin dapat meningkat apabila kulit terpapar sinar matahari langsung. Perbedaan genetik dalam besarnya jumlah produksi melanin dan pemecahan pigmen yang lebih melebar dapat mengakibatkan perbedaan ras. Pigmentasi terbesar terjadi pada puting susu, areola, area sirkumanal, skrotum, penis dan labia mayor, dan tempat pigmen terendah yaitu telapak tangan dan kaki. Pada orang berkulit putih atau Kaukasian, darah dalam pembuluh dermal di bawah lapisan epidermis dapat terlihat menghasilkan pewarnaan lebih merah muda. Sementara karoten, pigmen kuning, hanya ditemukan pada stratum corneum dalam sel lemak dermis dan hipodermis. Perkenalkan, nama saya Zikra Suwada dengan NIM 190179. Kali ini saya akan membahas tentang gangguan pada sistem integumen manusia. Yang pertama yaitu ada kanker kulit. Penyebab kanker kulit adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkontrol di dalam jaringan kulit. Jika tidak diobati, sel-sel kanker ini akan menyebar ke organ lain seperti kelenjar getah bening, tulang, jaringan lunak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah penyakit lupus. Penyebab lupus adalah penyakit autoimun atau kekebalan tubuh yang terganggu yang diderita lebih dari 1,5 juta rakyat Amerika. Yang ketiga yaitu adalah penyakit rubella atau penyakit campak. Adalah infeksi yang disebabkan oleh virus yang berkembang di dalam sel di daerah tenggorokan dan paru-paru. Rubella sangatlah menular dan cepat menyebabkan melalui media udara ketika penderita rubella batuk atau bersin. Selanjutnya jerawat. Penyebab penyakit jerawat adalah terhalangnya pori-pori pada tubuh oleh minyak, kulit mati, dan atau bakteri. Setiap pori-pori di kulit kita terdapat folikel. Folikel ini terbuat dari rambut dan kelenjar minyak. Selanjutnya yaitu ada hemangioma. Adalah pertumbuhan daging atau kulit tetapi bukan kanker. Nah, itulah teman-teman presentasi kami mengenai anatomi fisiologi sistem integumen. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan di akhir video ini, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.